selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Daniel Nenabu. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran RPP dari kelompok 1. Pendahuluan. Penting lesson plan. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah dokumen yang digunakan oleh pendidik untuk merancang proses pembelajaran dalam kegiatan kelas. RPP berfungsi sebagai paduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam RPP, guru merinci tujuan pembelajaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan, materi yang akan diajarkan, serta penilaian yang akan diterapkan untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi siswa. RPP mencakup berbagai komponen penting seperti identitas, mata pembelajaran, serta kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media atau alat yang digunakan, serta evaluasi yang mencakup bentuk penilaian dan rubrik penilaian. Dengan adanya RPP, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Selain itu, RPP juga membantu guru untuk mengatur waktu pembelajaran dengan lebih baik. Hal ini penting agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh siswa dalam jangkau waktu yang tersedia. RPP yang baik tidak hanya mencakup aspek kognitif, tapi juga aspek afektif dan psikomotorik yang mengarah pada perkembangan holistik siswa. Oleh karena itu, RPP menjadi alat penting dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan berkualitas. Kedua itu pembahasan tujuan lesson plan. Tujuan dari lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan terstruktur, terorganisir, dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Berikutnya beberapa tujuan utama dari lesson plan. Yang pertama itu mencapai tujuan pembelajaran RPP, membantu guru merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik yang dapat dicapai dalam satu sesi atau lebih. Hal ini memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. Menyusun rangkaian kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menyusun rangkaian kegiatan pembelajaran.
lesson pembelajaran. Lesson plan memungkinkan guru untuk merancangkan urutan kegiatan yang logis dan terstruktur. Ini membantu guru untuk mengelola waktu dengan baik, memastikan bahwa setiap topik atau materi diajarkan dengan cukup waktu untuk pemahaman siswa. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan merancangkan pembelajaran secara rinci, guru dapat menciptakan metode dan strategi yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini juga memungkinkan penggunaan media dan sumber daya yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran ya. Yang keempat itu tadi evaluasi pembelajaran. RPP juga membantu guru dalam merancang cara untuk mengevaluasi pencapaian siswa, baik melalui tes, tugas, atau penilaian lainnya. Evaluasi ini membantu guru mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan. Yang kelima itu memberikan panduan untuk pengajaran. RPP menjadi pedoman yang jelas bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga mengurangi kebingungan dan meningkatkan fokus dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Lalu yang keenam ya teman-teman, yang keenam itu menjamin ketertiban siswa. Dengan adanya perencanaan yang mentang, guru dapat merancang aktivitas yang dapat meningkatkan ketertiban aktif siswa selama proses pembelajaran, membantu mereka lebih tertarik dengan bersangkutan untuk belajar. Ya, ini yang terakhir ya. Selanjutnya, secara keseluruhan lesson plan bertujuan untuk mencapai pembelajaran yang efektif, terarah dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua itu manfaat lesson plan. Manfaat lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sangat penting dalam memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik dan efisien. Berikut beberapa manfaat dari lesson plan. Yang pertama itu membantu guru menyusun pembelajaran dengan terstruktur. Lesson plan membantu guru untuk merencanakan pembelajaran secara sistematis melalui
mulai dari tujuan, materi, hingga evaluasi. Ini memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara yang terorganisir dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua itu, kita masuk pada kedua ya. Meningkatkan kualitas pengajaran dengan adanya perencanaan yang mentang. Guru dapat memilih metode pembelajaran yang dapat mempersiapkan media yang relevan serta menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan maksimalkan pemahaman siswa. Yang ketiga itu evaluasi waktu. Lesson plan memungkinkan guru untuk mengatur waktu dengan lebih baik. Dengan perencanaan yang jelas, guru dapat memastikan bahwa setiap bagian materi dapat waktu yang cukup tanpa ada yang terburu-buru atau terabaikan. Kita masuk pada meningkatkan kestabilan siswa. Yang keempat ya, meningkatkan ketertiban siswa. Dengan merancang kegiatan yang bervariasi dan interaktif dalam lesson plan, guru dapat meningkatkan ketertiban siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif akan lebih efektif dalam mengembangkan pemahaman mereka. Kita masuk pada kelima. Kelima itu menjamin pencapaian tujuan pembelajaran. Ya, lesson plan memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan cara yang sistematis. Ini membantu guru untuk tetap fokus pada pencapaian kompetensi siswa selama proses pembelajaran. Yang keenam ya, mudah dalam evaluasi dan refleksi. Baik. Lesson plan menyediakan dasar yang jelas untuk melakukan evaluasi. Guru dapat menilai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai serta mengevaluasi apakah strategi dan metode yang digunakan efektif atau perlu disesuaikan untuk pertemuan berikutnya. Kita masuk yang sampai ketujuh. Ini menjamin ketersediaan sumber daya dan perencanaan yang matang. Guru dapat mempersiapkan semua sumber daya yang dibutuhkan, baik itu alat peraga, media pembelajaran atau bahan ajar lainnya, sehingga pembelajaran dapat berjalan lancar. Contohnya seperti buku, ballpoint, teman-teman. Selanjutnya yang ke-8, meningkatkan profesionalisme guru. Dengan menyusun lesson plan, guru dapat lebih terstruktur dan profesional dalam mendekati proses pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa guru
siap dan memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang harus dilakukan selama pembelajaran. Baik, ini yang terakhir ya. Secara keseluruhan lesson plan sangat membantu guru dalam mengelola dan melakukan pembelajaran yang lebih efektif, menyeluruh, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, terima kasih.